Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya F. Yuniarsi dengan NIM F1D018016. Saya berasal dari kelas B. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban dari kuis, pemodelan, dan simulasi. Langsung saja. Pada soal pertama, yaitu mengenai program linear, soalnya adalah sebidang tanah seluas 30 meter persegi akan ditanami 50 pohon mangga dan jambu. Setiap satu pohon mangga membutuhkan tempat 1 meter persegi, sedang pohon jambu setengah meter persegi. Setelah 5 tahun, setiap mangga menghasilkan Rp20.000, jambu Rp15.000 tiap pohonnya. Berapa perbandingan terbaik agar mendapatkan panen dan untung yang maksimal? Langsung saja. Nah, pertama-tama kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Di sini jadi tabelnya seperti ini. Tanah untuk satu pohon mangga ada 1 meter persegi, dan untuk satu pohon jambu setengah meter persegi. Nah, sedangkan kapasitas tanahnya adalah 30 meter persegi. Nah, pada pohon, untuk satu pohon mangga ini dan satu pohon jambu, ini terdapat kapasitasnya 50 pohon. Langsung saja, prosedur umum dalam program linear. Jadi, kita akan mengerjakan soal ini dengan beberapa prosedur. Yang pertama, menentukan jenis permasalahan. Yang kedua, mendefinisikan bentuk variabel. Yang ketiga, menentukan fungsi tujuan. Yang keempat, menentukan kendala batasan. Dan yang terakhir, menentukan syarat non-negatif. Nah, langsung saja. Pertama-tama, jadi permasalahan dari soal yang ada, di sini kita mencari nilai profitnya atau keuntungan maksimal dari penanaman pohon jambu dan pohon mangga. Kemudian, setelah itu kita akan mendefinisikan bentuk variabelnya, dan di sini untuk mangga saya menggunakan variabel X, dan jambu saya menggunakan variabel Y. Kemudian, selanjutnya kita menentukan fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya di sini yaitu kita akan mencari keuntungan maksimal dari penjualan hasil pohon mangga dan jambu. Nah, di sini untuk pohon mangga seharga Rp20.000 tiap tahunnya, dan untuk pohon jambu seharga Rp15.000 tiap tahunnya. Jadi, rumus untuk keuntungan maksimal yaitu Fmax sama dengan 20.000X plus 15.000Y. Selanjutnya, kita akan menentukan kendala atau batasan. Nah, di sini untuk tanahnya 1 meter untuk pohon mangga dan setengah meter persegi untuk pohon jambu dengan luas tanah maksimum yaitu 30 meter persegi. Kemudian untuk pohonnya 1 pohon mangga dan 1 pohon jambu dengan jumlah pohon mangga dan jambu yaitu 50. Nah, di sini kita juga akan menentukan syarat non-negatifnya. Jadi, tentu saja di sini kita tidak boleh menggunakan negatif karena kita tidak akan bisa mendapatkan persamaan. Selanjutnya, nah di sini kita akan mencari titik potong dari persamaan yang sudah kita buat. Persamaan yang pertama yaitu X plus setengah Y kurang dari 30. Nah, ketika Y sama dengan 0, maka X-nya kita dapatkan 30. Ketika X sama dengan 0, maka Y-nya kita dapatkan 60, sehingga ditemukan garis titik yaitu 30,60. Kemudian untuk persamaan kedua,
titik potong X plus Y yang kurang dari 50, kita uji ketika Y sama dengan 0, maka X-nya dapat 50. Dan ketika X sama dengan 0, maka ditemukan Y-nya sama dengan 50, sehingga ditemukan garis titik yaitu 50,50. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik potong dari kedua batasan atau kedua persamaan yang telah kita buat tadi, yaitu di sini kita akan melakukan substitusi untuk persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, di sini kita akan menemukan nilai Y-nya, yaitu sama dengan 40. Nah, ketika kita sudah menentukan nilai Y, maka kita akan mencari nilai X-nya, yaitu dengan menaruh nilai Y yang sudah kita temukan tadi, yaitu X plus 40 sama dengan 50, maka ditemukan X sama dengan 10. Nah, kemudian di sini kita mendapatkan hasil dari beberapa persamaan yang telah kita buat, kemudian kita akan mencari keuntungan maksimumnya. Jadi untuk persamaan pertama, untuk titik potong 30,0, kita mendapatkan keuntungan 600.000, kemudian untuk persamaan kedua 0,50 kita mendapatkan keuntungan 750.000, dan untuk titik 10,40 kita mendapatkan keuntungan 800.000. Maka untuk dapat kita lihat dari hasil ini, keuntungan maksimumnya terletak pada persamaan ketiga, yaitu untuk untuk keuntungan maksimum, jadi kita akan menanam 1 mangga dengan perbandingan 1 mangga dan 4 jambu. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke soal kedua, yaitu mengenai pemrograman dinamik. Nah, berbasis pendekatan solusi, setiap tahap sudah memiliki solusi atau iterasi terbaik. Mungkinkah akan mendapatkan lebih apabila saat ini keuntungan maksimum 20 juta dengan menempatkan 3 sales di utara? Nah, soalnya seperti ini. Jadi, keuntungan maksimumnya adalah 20 juta, dan posisinya menempatkan 3 sales di utara. Pertama-tama kita akan fokus untuk penempatan pada selatan. Jadi, ketika tenaganya berjumlah 0, maka untuk keuntungan di selatannya berjumlah 2. Ketika tenaganya berjumlah 1, kemudian untuk keuntungannya di selatan berjumlah 6. Ketika tenaga berjumlah 2, keuntungannya berjumlah 10. Dan ketika tenaga berjumlah 3, keuntungannya itu berjumlah 16. Nah, di sini kita akan mencari, sini adalah hasilnya. Di sini untuk tingkat penjualan daerah selatan saya menggunakan warna putih hijau, sedikit hijau. Kemudian untuk keuntungan maksimal daerah selatannya saya menggunakan hijau pekat, ya, hijau lumut. Nah, di sini dapat kita lihat di tabel ini untuk tenaga penjual yang tersedia ketika tenaganya 0, maka untuk jumlah penjualannya 2. Dan untuk tenaganya 1, jumlah penjualannya 6. Dan untuk tenaga 2, jumlah penjualannya 10. Dan tenaga 3, jumlah penjualannya 16. Oke, selanjutnya di sini juga dapat kita lihat untuk soal ini. Jadi ketika tenaga di daerah utara berjumlah 0 dan di daerah selatan berjumlah 2, maka menghasilkan 2. Ketika di daerah utara 1 dan di daerah selatan 9, tinggal dijumlahkan saja, jadi berjumlah 10. Kemudian ketika tenaga penjualnya 2, dan di sini di daerah utara, di daerah selatannya 15, menghasilkan 17. Kemudian ketika tenaga penjual di utara 2 dan di selatan 15, ini menghasilkan 21.
Nah, ini merupakan hasil tingkat penjualannya sama seperti tadi. Jadi ini untuk tenaga penjual yang di utara 1 dan di selatan berjumlah 11, menghasilkan 11, dan begitupun seterusnya dapat dilihat di tabel ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini kesimpulan. Jadi, balik lagi ke pertanyaannya, mungkinkah akan mendapatkan lebih apabila saat ini keuntungan maksimum 20 juta dengan menempatkan 3 sales di utara? Jawabannya mungkin, yaitu dengan cara membagi tenaga penjual sebanyak 0 di selatan, kemudian 2 di timur, dan 1 di utara, maka akan menghasilkan keuntungan maksimum sebanyak 24 juta. Dapat dilihat di sini. Untuk daerah selatan tenaga penjualnya 0, maka pengembalian penjualannya adalah 2 juta. Ketika di daerah timur terdapat 2 tenaga penjual, menghasilkan 15 juta penjualan. Kemudian ketika di daerah utara tenaganya berjumlah 1, menghasilkan 7 juta penjualan, dan totalnya tinggal dijumlahin, yaitu 24 juta. Oke, selanjutnya soal yang ketiga, yaitu teorema Bayesian. Sebuah perusahaan mempunyai 3 buah mesin, A, B, dan C, yang memproduksi sebuah produk makanan. Mesin tersebut berturut-turut memproduksi makanan 60%, 30%, dan 10% dari banyak unit produk makanan yang diproduksi. Masing-masing mesin memiliki potensi kerusakan produk yang dihasilkan adalah 2%, 3%, dan 4%. Ketika satu unit sampel rusak diambil secara acak, hitunglah probabilitas bahwa unit tersebut berasal dari mesin C atau dapat diasumsikan PCR. Langsung saja kita jawab. Nah, di sini kita di soalnya kita sudah mengetahui untuk PA-nya atau peristiwa mesin A digunakan senilai 0,6, kemudian PB-nya peristiwa mesin B digunakan senilai 0,3, kemudian PC-nya peristiwa mesin C digunakan senilai 0,1. Nah, di sana juga di soal sudah diketahui untuk PRA-nya, peluang mesin A rusaknya adalah 0,02, peluang PRB, peluang mesin B-nya rusak adalah 0,03, dan PRC, peluang mesin C rusak adalah 0,04. Nah, sehingga dari sini untuk PR-nya dapat kita lihat tinggal dikalikan PA dikali PRA plus PB dikali PRB dan PC dikali PRC, yaitu 0,6 dikali 0,02 plus 0,3 dikali 0,03 plus 0,1 dikali 0,04. Sehingga ditemukan hasil yaitu 0,024 untuk keseluruhan total keseluruhan terjadinya mesin rusak. Nah, sehingga langsung kita jawab pertanyaannya, yaitu ditanyakan PCR. Jadi PCR ini kita rumusnya adalah peluang untuk mesin C rusak dibagi dengan peluang keseluruhan mesin rusak. Jadi 0,04 dibagi 0,025 dihasilkan 4/25 peluang mesin C untuk rusak. Lanjut, soal nomor 4, yaitu mengenai regresi dan korelasi. Nah, ini adalah data dari soalnya. Di sini
ada data beberapa karyawan, yaitu karyawan A, B, C, D, E, F, G, H, dan hasil pekerjaannya 30, 49, 18, 42, 39, 25, 41, 52, dan skor tesnya dapat dilihat di data ini. Kemudian, nah di sini kita akan melakukan regresi dan korelasi. Nah, untuk regresi, kita membutuhkan nilai A dan B, sehingga kita cari masing-masing untuk nilai B dengan rumus sigma XY plus sigma X kuadrat sama dengan, dapat dilihat di data, 185 dibagi 36 sama dengan 5,138 dibulatkan menjadi 5,14. Kemudian untuk nilai A-nya, dengan rumus Y min BX, jadi lihat lagi di data, 37 min 5,14 dikali 7 sama dengan 1,02. Sehingga ditemukan 1,02 plus 5,14X. Ini untuk model yang positif. Nah, jadi regresi ini adalah untuk mengetahui pekerjaan yang dihasilkan dari masing-masing pekerja gitu. Itu untuk skor tesnya. Nah, sedangkan untuk korelasinya ini untuk menghitung keterkaitan antara kedua parameter, kedua variabel yang ada, yaitu variabel pekerjaan dan variabel skor tesnya. Nah, di sini kita cari korelasinya dengan rumus seperti ini, 185 dibagi akar 36, akar 968, sehingga menghasilkan 0,99%. Nah, hasilnya ini membuktikan bahwa kedua data ini sangat terikat. Kedua data dari skor tes dan hasil pekerjaan ini sangat terikat dengan hasil 0,99%. Kemudian soal yang kelima, fusi AHV. Jadi ini soalnya, menentukan wilayah mana yang akan dibangun jalannya apabila diketahui kriteria yang menentukan. Untuk peluang UMKM 2 kali lebih penting dari peluang investasi, kemudian peluang investasi 3 kali lebih penting dari jumlah rumah di daerah tersebut, dan peluang UMKM 4 kali lebih penting dari jumlah rumah di daerah tersebut. Langsung aja ini perolehan datanya. Kemudian langsung aja di sini kita juga harus membuat tabel seperti matriks, jadi peluang investasinya di sini, karena peluang UMKM 2 kali lebih besar dari peluang investasi, karena peluang investasi 2 kali lebih besar dari peluang UMKM, maka di sini tentu saja untuk peluang investasinya 1, maka peluang UMKM-nya setengah, seperti itu. Nah, di sini untuk jumlah rumahnya 3. Untuk peluang UMKM, peluang investasinya 2, peluang UMKM-nya 1, dan jumlah rumah 4, dan jumlah rumah untuk peluang investasinya 1/3, untuk peluang UMKM-nya 1/4, dan untuk jumlah rumahnya 1. Di sini kita menggunakan matriks, kita menyederhanakan nilainya. Nah, di sini untuk didapatkan kuadrat dari matriks yang berpasangan, jadi langsung saja kita fokus ke hasilnya. Di sini kita temukan hasil untuk investasi. Yang pertama untuk investasi yaitu 0,3195, kemudian untuk UMKM 0,5597, dan untuk rumah yaitu 0,1208. Ini kita fokus dari data ini. Kemudian langsung saja kita mendapatkan kesimpulan. Sebelum saya simpulkan, di sini juga kita perlu mencari eigenfaktor dari putaran investasi dan putaran 1 UMKM. Nah, di sini untuk prioritas pembangunannya, UMKM-nya dengan nilai skala eigenfaktornya yaitu 0,5588, untuk investasinya skalanya 0,3195, dan untuk rumahnya investasinya yaitu untuk rumahnya skalanya yaitu untuk 0,1208.
Di sini kita mencari eigenfaktor putaran satu investasi. Ini kita fokus pada hasil akhirnya. Di sini sudah terdapat. Kemudian untuk UMKM-nya di sini juga sudah terdapat. Nah, jadi setelah itu kita akan melakukan analisis. Nah, jadi di sini dari hasil ini untuk prioritas ya. Jadi untuk prioritas pembangunannya itu dapat kita lihat di sini. Jadi untuk prioritas pertama itu tentu saja SAN, lokasinya SAN, dan untuk prioritas kedua lokasinya AMP, untuk prioritas ketiga lokasinya SEC, dan untuk lokasi prioritas yang keempat atau prioritas yang terakhir yaitu lokasinya itu MET. Inilah hasil kesimpulannya dari soal nomor 5. Kemudian soal yang terakhir yaitu forecasting. Jadi lakukan proses ripple exponential smoothing pada data berikut untuk mengisi nilai prediksi harga saham pada tanggal 26 April 2021. Nah, di sini sudah terdapat data yaitu harga saham dari jam 9 sampai dengan jam 2.30. Jadi ini ada turun naik untuk harganya. Jadi di soal ini kita disuruh untuk menentukan prediksi harga saham untuk jam 3-nya. Oke, langsung saja kita cari. Nah, di sini kita pertama-tama untuk mencari nilai A, B, dan C-nya dapat dilihat di sini di rumus yang sudah ditentukan. Kemudian, nah ini adalah hasilnya. Ini saya menggunakan bantuan Excel. Jadi di sini pada pukul 3.00 harga sahamnya yaitu 5,969 dari hasil Excel. Itu hasil ramalan yang saya temukan. Oke. Nah, baik, mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.